Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kembali kepada tema P5 dan PPRA. Maka kita akan mengenakan demokrasi pada anak. Maka demokrasi itu penting karena mereka akan menghadapi hal yang sesungguhnya nantinya. Maka sebelum mereka masuk kepada masyarakat yang sebenarnya, maka kita kenalkan dulu demokrasi. Apa itu demokrasi? Apa fungsi demokrasi dan apa tujuan demokrasi? Sehingga siswa nanti ketika dalam kehidupan bisa menjadi bagian dan berperan penting dalam kehidupan demokrasi. Sukses untuk kita semua, SMP IT Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Salah. Untuk hari ini sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas dari Putra. Silakan untuk memimpin doa. Sikap berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Baik, setelah kita berdoa, hari ini kita akan belajar kembali tentang P5, yaitu temanya adalah suara demokrasi. Kita akan memilih ketua OSIS, tapi sebelum kita masuk kepada pemilihan ketua OSIS, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Silakan. Demokrasi, silakan. Siapa yang tahu apa itu demokrasi? Jadi sebelum kita mengadakan pemilihan yang kita semua di sini akan menjadi panitia pemilihan, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi. Sebelumnya, kalian tahu itu DPR? Siapa itu DPR? Oke, bagus. Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah wakil kita untuk menyampaikan pesan kita, aspirasi kita. Mereka itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh rakyat. Itulah namanya demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat. Mereka kita pilih untuk mewakili kita di parlemen untuk membuat undang-undang, membuat peraturan, apalagi mengesahkan segala sesuatu tentang anggaran, dan untuk kebaikan kita semua. Baik, hari ini suara demokrasi, yaitu apa itu demokrasi? Silakan bacakan, Kansa. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Jadi inilah. Jadi dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara umum demokrasi apa? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung atau itu yang kita pilih tadi. Kemudian lanjut, apa makna demokrasi? Silakan bacakan. Oke, kita ada di proses itu, di proses politik. Apa? Kita boleh menyalonkan diri jadi bupati, DPR, kemudian kita semua punya hak untuk memilih, nih, dipilih dan dipilih. Siapa tahu nanti besar. Di sini ada yang jadi DPR, sini ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Itu semuanya adalah proses politik yang berdasarkan demokrasi. Oke, lanjut. Apa prinsip demokrasi? Bisa dibaca kecil-kecil? Rakyat Memiliki kekuasaan. kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi mereka dipilih karena kita yang Nah, kemudian kebebasan berpendapat. Kita boleh, setiap individu bebas menyampaikan pendapat, pandangan, dan ide tanpa ancaman. Bebas kita. Misalnya, nanti kita sudah besar. Setelah umur 17 tahun, kita bebas memilih siapapun. Memilih nomor 1, 2, 3. Memilih partai A, B, C, D. Warna hijau, oranye, merah, kuning, hijau. Kemudian, pemilihan umum. Pemilihan umum, rakyat dilakukan secara bebas, jujur, dan adil. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Kemudian keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tadi prinsip. Kemudian tujuan demokrasi. Coba satu apa? Kemudian inilah tujuan dari demokrasi. Ada lima. Mewujudkan kebebasan berpendapat, menciptakan pemerintah yang baik, kemudian menjamin kesetaraan hak, kemudian menghargai hak asasi manusia, menciptakan stabilitas politik dan sosial. Demokrasi di Indonesia dan penerapan demokrasi di sekolah. Silakan. Demokrasi di Indonesia seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Silakan Kansa. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Ada lagi? Silakan coba Rapi. Demokrasi di Indonesia menitik beratkan pada prinsip musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu. Kemudian, apa contoh penerapan demokrasi yang ada di Indonesia? Silakan. Penerapannya. Silakan Kori. Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah. Oke, mantap. Oke. Nanti kita akan memberikan petugas-petugas pemilu. Lanjut. Tugas panitia pelaksanaan pemilu 1 merencanakan, kedua menyusun, ketiga mengatur, keempat mengelola. Kemudian yang kelima kita akan melakukan sosialisasi, kemudian mengumumkan dan menyampaikan hasil pemilu. Kemudian peran panitia pelaksanaan pemilu 1 sebagai fasilitator. Tahu fasilitator? Yang memfasilitasi, yang memberikan yang memberikan waktu, tempat, kesempatan untuk kita dapat menggunakan hak pilih dengan baik, menjadi pengawas, menjamin pemilu berlangsung secara jujur. Kemudian keberadaan medsos penting. Medsos kita jaga sama-sama. Medsos itu seperti pisau. Pisau itu bisa untuk di dapur dan bisa juga untuk membuang kotoran, dan bisa juga kalau salah guna bisa mencelakai orang. Itulah medsos.
Kalau medsos antum gunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi hal yang baik, bermanfaat untuk orang. Tapi kalau medsos kalian gunakan untuk yang tidak-tidak, maka dia akan menjadi hal yang buruk bagi kita dan orang lain. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk semua. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik. Kami dari pihak sekolah dan tim P5 ingin mensosialisasikan pemilihan ketua KPU sekolah dan panwas sekolah. Ya, besok silakan bagi yang mau daftar, Ustaz tunjuk dulu ya besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini sekolah akan mensosialisasikan pemilihan ketua KPU dan panwas KPU sekolah. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat menentukan panitia suara demokrasi di sekolah dengan pemilihan ketua OSIS. Baik, nanti kita rapat dan laksanakan bersama-sama. Ini adalah panitia yang akan dibentuk secara kecil dulu. Nanti setelah itu kita akan membentuk secara yang besar. Kita bagi-bagi tugas dengan topoksi masing-masing. Semangat ya. Visi kami adalah menjadikan BES SMP IT Aulia sebagai contoh positif untuk teman sebaya. Pengajian dan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi terhadap agama Islam dan nilai-nilai moral. 4. Mengintensifkan kegiatan dan untuk bukunya, menurut kami satu bulan satu buku itu kurang. Masya Allah. Oke, kurang. Lebih baik satu buku atau dua buku Masya Allah. Satu buku 2 minggu. 9 kali ya. Oke. Oke, terima kasih pada pasangan nomor urut 2. Oke, karena ada bantahan dari nomor 2, kami kasih lagi waktu 2 menit. Untuk pasangan nomor urut 3
menanggapi jawaban dari nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami oleh pasal nomor urut 2 karena menurut mereka satu buku 1 bulan itu kurang pas, tapi menurut kami itu pas karena belum tentu 2 buku seminggu itu pas karena banyak orang yang malas buat baca buku, dan juga kita kan belum tentu selalu baca buku juga sih, karena banyak ada juga PR dan juga kerjaan yang lain di rumah, dan selalu buka buku, apalagi yang suka main HP. Wah, tepuk tangan semua. Oke, baiklah. Cukup. Oke, berikan tepuk tangan untuk masing-masing paslon. Hari ini tim KPU akan sosialisasi tentang pemilu di SMP Aulia. Silakan yang sampai oleh Kansa. Jadi di sini ada 3 calon, bisa dipilih dan jangan lupa ke TPS ya. Coblos salah satu yang teman-teman suka. Jangan lupa ke TPS. Oke, hari ini kita akan proses pelipatan kertas suara untuk pemilu yang diadakan di SMP Aulia. Oke, silakan Anda semua untuk bekerja sama. Nomor 3, Sam. Nomor 2, Sam. Nomor 2, Sam. Nomor 3, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor KPU akan mengumumkan siapa yang menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari paslon 02 yang bernama Hazib dan Lehan dengan suara 152. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan melakukan refleksi tentang P5 demokrasi yang telah kita lakukan. Bagaimana P5 demokrasi kita pada kesempatan ini? Kelas putra di mana? Di mana? Jadi P5 kita menyenangkan ya? Menyenangkan pada? Oke, untuk kesempatan kali ini Pak Akhili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kansa, bagaimana kegiatan P5 PPRA kita? Seru, dapat pengalaman baru, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Melita tentang P5 dan PPRA kita? Seru, Nah, menyenangkan, dapat pengalaman baru, pelajaran baru. Udah situ, Pak. sama lagi. Bagaimana menurut Hani suara demokrasi kita di P5 PPRA? Tenang, seru, jadi tahu kami kayak mana demokrasi. Oke, baik. Terima kasih Hani. Bagaimana pengalaman Zuzu setelah mempelajari suara demokrasi P5 PPRA kemarin? Kan dan Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, menurut Dimas, kemarin kita sudah belajar tentang suara demokrasi di P5 dan PPRA. Bagaimana perasaan Dimas? Oh, senang. Oke, sip. Oke, yuk. Bagaimana perasaan Kori setelah mempelajari suara demokrasi di P5 PPRA?
senang karena mendapat ilmu baru tentang demokrasi Pancasila. Mantap.